Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, tempat-tempat kita berbeda. Ada yang hadir di majelis ini, ada yang menyaksikan acara ini dari tempat yang berbeda-beda dan jauh-jauh. Ada yang mendengar, akan tapi harus kita sadari, kita punya tujuan sama, untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya tujuan sama, agar kita selamat. Maka semoga perjumpaan kita ini, baik secara langsung atau tidak langsung ini, benar-benar ada maknanya yang akan dilihat oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan. Pertemuan karena Allah. Nah ini. Dan pertemuan karena Allah adalah pertemuan yang dibangun atas dasar kerinduan kepada ridha Allah dan karena kita saling mencintai karena Allah. Atau dimulai untuk membangun cinta di antara kita karena Allah. Siapapun yang berkumpul untuk menumbuh suburkan makna kecintaan karena Allah, maka ketahuilah pertemuan inilah pertemuan yang sangat-sangat diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan disanjung oleh Allah. Nah, hikmah kita pada saat ini adalah berkenaan tentang bertemunya hati. Kita baca hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-12. Silaturahim adalah bertemunya hati dalam cinta karena Allah. Bukan sekedar bertemunya jasad. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Bertemunya hati ditandai dengan panjatan doa saat berpisah. Silaturahim, menjalin silaturahim di antara kita adalah hal yang sangat penting. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, demi terwujudnya kedamaian, perdamaian, serta keindahan di antara kita. Bencana yang tanpa disadari oleh seorang hamba adalah di saat dia sudah tidak nyaman dengan orang yang ada di kiri kanannya. Ada kebencian, ada dendam, ada dengki. Maka itu adalah penyakit yang setiap saat menyiksa orang yang mengidap penyakit tersebut. Melihat tetangganya sukses, sakit hati karena ada dengki di dalam hatinya. Dia berkumpul dengan manusia yang namanya manusia bisa saja salah dalam berucap atau perilaku yang kurang tepat. Dia tersinggung, sakit hati, dendam, sakit lagi dia. Dan begitulah orang yang punya hati kotor, dia akan tersiksa setiap saat. Tapi bagi orang yang
sudah bisa memahami itu penyakit, benci, dengki, serta dendam. Kemudian diupayakan dan dia berusaha untuk dirubah menjadi cinta, berusaha sampai Allah menghadirkan kecintaan di dalam hatinya, maka sungguh dalam kehidupannya semuanya adalah indah. Sehingga dikatakan oleh para kekasih Allah, kalau seandainya di sorga itu suasananya seperti yang aku rasakan di saat tidak ada kebencian dan hanya ada cinta di dalam hati dengan sesama, maka niscaya sudah cukup. Kalau betul di dalam hati kita ada cinta, maka sungguh kita dalam kebahagiaan, bahagia yang sesungguhnya sebelum kebahagiaan nanti di akhirat. Maka silaturahmi artinya bertemu. Silaturahmi ini adalah satu istilah yang cara untuk silaturahmi bermacam-macam. Ada perkumpulan reuni keluarga besar Haji Fulan, atau apa yang namanya reuni keluarga besar sekolah ini tingkat tahun berapa. Sebetulnya itu ada yang dibidik dan dituju, yaitu mempertemukan hati, bukan sekedar gebiar sebuah acara, tidak. Kita harus tahu bahwasanya hati ini harus bertemu dan kita harus berusaha. Jadi dikatakan dengan istilah qalbun salim atau salamatus sudur, orang yang hatinya sudah terbebas dari dengki serta benci. Dan untuk membebaskan dengki dan benci ini perlu jerih payah, usaha, upaya, perlu jihad. Sehingga dengan orang yang memusuhinya seperti waliyun hamim, dimusuhi sama seseorang nggak merasa dimusuhi dia, tetap saja dia membalas dengan kebaikan. Yang berbuat jahat kepadanya nggak dipikirin, hatinya tenang. Itulah orang yang hatinya selamat, dadanya selamat daripada kebencian, indah, seolah-olah sudah berada di surga sebelum masuk surga. Maka silaturahmi itu yang sesungguhnya adalah bertemunya hati. Upayakan dan usahakan kita tidak membuat sebuah perkumpulan kecuali untuk bertemunya hati. Selain itu jangan diadakan. Untuk mempertemukan hati agar kita saling mencintai karena Allah. Dan buah cinta ini adalah akan menjadikan kita mudah melakukan kebaikan. Jadi kalau lihat, cinta ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan, diantaranya adalah berbuat baik. Berbuat baik. Maka kita memberikan kebaikan dengan orang lain, maka kalau kita memberikan kepada orang lain akan tersentuh hatinya. Yang kedua adalah kita sabar di saat kita disakiti. Kita sabar di saat disakiti, jangan membalas. Akan tapi kita harus sadar yang nyakiti adalah saudara kita. Seperti anak kecil kita yang sangat menyayangi kita. Tiba-tiba dia lagi kita lagi main-main dengan anak kita yang kecil, tiba-tiba dia memukul wajah kita dengan tangannya. Sakit kita rasakan, cuman karena dia yang sangat kita cintai. Nggak ada orang tua yang berakal kemudian membalas anaknya, kurang ajar kau. Karena ada cinta saat itu. Hendaknya pun kita demikian di saat ada saudara kita yang menyakiti kita. Apakah dengan lesannya atau dengan perilakunya, kita harus tahu itu saudara kita. Kalau memang di hati kita ada cinta, maka kita tidak akan mendendam kepadanya. Jadi pertama adalah berbuat baik, yang kedua adalah di saat kita diperlakukan dengan tidak baik, jangan membalas. Jangan membalas. Ini mengundang hati terenyuh. Tidak perlu membalas. Apakah itu caci maki dan sebagainya. Biarkan dia yang rusak hatinya, jangan kita ikut-ikut rusak. Kita dicaci dan diolok. Kalau kita ikut mencaci dan mengolok, apa yang terjadi? Semula hatinya saja yang rusak. Cuman karena itu setelah kita ikut mengolok semakin rusak hati kita ikut rusak. Ini untuk menumbuhkan kecintaan. Di antaranya adalah seperti itu. Memberikan hadiah tahabu. Sering tukar-nukar hadiah. Tujuannya adalah agar mencintai. Afsus salam kata Nabi. Afsus salam. Ifsya'us salam itu menyebarkan salam. Biasa mengucapkan salam dengan orang yang kita kenal dan kita kenal, khusus yang pernah kita kenal. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan kecintaan di dalam hati. Dan itu yang hendaknya harus kita bincangkan setiap saat. Kita upayakan agar di antara kita ini benar-benar ada kecintaan. Kalau sudah di hati kita ada cinta, indah semuanya. Sehingga betul kalau kita mencintai itu, ketahuilah bahwa keindahannya bukan di saat dia menerima, maka ketahuilah di saat memberi pun dia merasakan keindahan yang luar biasa. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya,
Anaknya sudah mulai sekolah. Anaknya minta dibelikan sesuatu, sepeda untuk belajar dan sekolah. Ibunya seorang fakir, tidak punya banyak uang untuk bisa membelikan sepeda. Ibunya menabung dan menabung pun demikian tabungannya tidak cukup untuk beli sepeda. Anting yang sepasang anting satu-satunya, mungkin dengan cincin kecil satu-satunya, ia jual ditambahkan dengan uang yang ada. Setelah itu bisa beli sepeda. Sepeda diserahkan kepada sang anak, anak senang. Maka seorang ibu akan bergembira padahal antingnya hilang dan cincinnya hilang. Kenapa? Karena dia memberi kepada orang yang sangat dicintai. Begitu juga kalau kita bangun cinta. Kalau kita punya cinta di antara kita, kita memberi itu senang. Indah, memberi senang, bukan saat diberi. Di saat diberi kita senang. Karena adalah ini dari orang yang sangat aku cintai. Begitu sebaliknya kalau orang hidupnya dengan kebencian, dengki, dendam. Dan benci, dengki, dendam itu sebabnya macam-macam. Ada sebabnya harta, ada sebabnya ilmu. Tapi kalau orang mendengki karena ilmu itu sebetulnya bukan ilmunya, zatnya ilmu. Bukan, di balik ilmu itu ada mungkin kekayaan dunia yang dicari. Semuanya kembali kepada hubbud dunia. Menghasut kepada satu kiai, ada seorang kiai menghasut kiai yang lain. Benci dengan kiai yang lain. Bukan karena ilmunya. Karena apa? Mungkin kiai yang lain itu sukses, banyak jamaahnya. Dia menduga bahasanya kalau banyak jamaahnya, banyak uangnya. Dia yang rusak hatinya. Kata Imam Syafi'i, paling tidak enak itu duduk dengan orang yang tidak kita cintai. Walaysa hubbun nisa'i jahda wala. Wa aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Berkata Imam Syafi'i. Aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada berkata kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan itu adalah malapetaka dan bencana. Orang berkata begitu. Kata Imam Syafi'i tidak. Tidak. Walaysa hubbun nisa'i jahda, mencintai seorang wanita bukan sebuah malapetaka. Walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi mendekat atau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta, maka itu adalah bencana. Kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai, tersiksa kita. Maka dari itu ayo kita bangun cinta di antara kita. Rugi kalau orang miara benci, dengki serta dendam. Silaturahmi, perkumpulan dimanapun kita mengadakan perkumpulan, hendaknya harus sadar apa yang kita cari di balik perkumpulan itu adalah untuk mempertemukan hati. Itulah cinta karena Allah. Dan maksud cinta karena Allah adalah apa? Di saat kita berbuat baik kepada saudara kita bukan karena pamrih, ingin balas dengan kebaikan. Dan tanda ketulusan kita di saat berbuat baik kepada orang lain adalah apa? Di saat kita baikin dia lalu dia tidak baik sama kita, ternyata kita tidak marah. Itu hakikat ikhlas. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang lalu dia mengucapkan terima kasih dan lalu menyanjung kita, mungkin kita bisa menikmati. Sementara yang namanya ikhlas tidak merindukan sanjungan dari dia. Kalaupun dia menyanjung pun gak akan berubah. Tanda kalau kita tidak mengharapkan sanjungan apa? Adalah di saat dia mencaci kita, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Kalau memang ternyata kita marah berarti kita memang mencari sanjungan. Kalau ternyata dicaci dan diolok padahal kita sudah berbuat baik, maka sesungguhnya dia adalah karena Allah. Ini hanya sekedar untuk mengetes saja, maksudnya mengira-ngira. Artinya kalau seandainya orang yang kita kasih itu mencaci kita lalu tidak berbuat baik pada kita, apakah kita masih terus membantu dia? Dia adalah keponakanku, dia adalah pamanku, dia adalah saudaraku yang dia Masya Allah kepadaku tidak baik. Apakah kita masih membantunya atau tidak? Jadi kita berbuat baik ini karena Allah, sehingga akan menghadirkan cinta karena Allah. Cinta karena Allah bukan pamrih, bukan karena kita mengharapkan balasan, sanjungan atau pemberian di dunia, tidak. Karena Allah ingin dapatkan tempat yang istimewa, tempat tinggi, istana dengar dari cahaya yahbituhumul anbiya'u wasyuhada, yang para nabi dan para orang mati syahid pada merindukan. Ini tuh rumahnya siapa? Ini tempatnya siapa? Ini istana siapa? Dijawab ini adalah miliknya orang-orang yang hidup di dunia dalam cinta karena Allah. Mari kita tumbuh suburkan cintaan di antara kita. Jangan biarkan yang namanya bibit-bibit kedengkian serta kebencian ada di dalam hati kita. Bukan sekedar bertemunya jasad. Bertemunya jasad, reuni, silaturahmi, kumpul, tidak ada artinya kalau bukan untuk membangun hati. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Kalau memang kita harus bertemu jasad seperti ini, maka kita harus tahu yang kita bidik. Bukan hanya sekedar makan bersama, minum bersama, akan tapi kita ingin menumbuh subur kecintaan di hati kita.
Bertemunya jasad untuk mempertemukan hati. Bahkan kalau dari hadis Nabi, tahadau tahabu, berhadiahlah, sanglah engkau tukar menukar hadiah. Tapi bukan sekedar tukar menukar hadiah, tujuannya adalah tahabu, maka engkau akan saling mencintai. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Kita harus mempertemukan hati. Harus ada tujuan ke sana. Kita harus ingat tujuan kita hanya sekedar makan bersama, bukan. Bukan kita hanya pengen kebesaran keluarga besar, haji siapa, kiai siapa, bukan. Kita ingin mempertemukan hati di antara saudara dengan saudara. Kalau kita berhasil menumbuh suburkan kecintaan kepada sesama di dalam hati kita, maka ketahuilah kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Nikmat hidup. Tidak ada benci. Salamatus sudur. Dan bertemunya hati ditandai dengan panjatan doa saat berpisah. Ini untuk melihat kita ini serius enggak? Orang mengaku cinta karena Allah, mengaku cinta gampang. Aduh sungguh, ana uhibbu fillah, aku mencintai dia karena ya akhi ana uhibbuk fillah. Mudah orang mengatakan ini, akan tapi tanda saling mencintai karena Allah yang sesungguhnya adalah spontan, enggak pakai perintah. Memanjatkan doa di saat berpisah. Oh, di saat berpisah kok bisa mendoakan, maka sesungguhnya ada cinta. Seperti seorang ibu yang tak henti-hentinya mendoakan anaknya karena dia mencintai anaknya. Bagaimana kita mengaku cinta kepada sesama, tidak pernah berdoa di saat berpisah. Doa bukan di depan muka, doa di depan muka mah boleh, akan tapi ketulusan bukan dari situ. Ketulusan itu adalah di saat kita berpisah lalu berdoa. Kalau orang mendoakan di depan mukanya mungkin menjilat atau ingin dikasih sesuatu. Akan tapi di saat kita doa, di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, namanya doa ala bi ghairil ghaibi. Doa di saat orang yang kita doakan tidak ada di hadapan kita, maka ada janji dari baginda Nabi Muhammad, janji dari Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad bahwa itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Nah, sekarang tanya diri sendiri. Kita sudah tahu begitu indahnya saling mencintai karena Allah. Yang ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, yang satu levelnya, yang satu tugas. Orang kaya dengan orang kaya bisa saling mendoakan atau tidak? Kalau tidak, ketahuilah ada kekotoran di hatinya. Maka kekotoran di dalam hatinya itulah pemangkas benalu kebahagiaan yang akan menjadikan kebahagiaan itu sirna. Kita harus senang, biasa mendoakan. Maka selalu kita ingatkan, doakan orang yang bermasalah dengan kita. Jangan lupa setiap habis sholat doakan, sebut namanya, panggil, lihat wajahnya, hadirkan wajahnya di hati kita. Dia yang kurang ajar kepada kita, yang fitnah kita, menggunjing kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Oh, istimewa. Bersih hati kita kalau kita biasa mendoakan di saat berpisah. Mari kita hadirkan ini. Bagaimana kita mudah mendoakan orang lain. Dia bermasalah dengan kita, dia mengambil duit kita, dia berbohong, dia mencuri, atau bahkan dia meminjam uang tidak kembali-kembali. Jangan mendoakan doa-doa yang jelek. Doakan dengan doa yang baik, karena sesungguhnya doa yang baik yang kita panjatkan itu menunjukkan karena hati kita memang baik. Kita mencintai dia karena Allah. Bahkan mungkin akan dikuasai dengan kesedihan. Dia akan sedih kenapa saudaranya seperti itu. Dia akan sedih dan permohonannya kepada Allah semakin kuat, ya Allah, saudaraku berikan petunjuk ya Allah. Mari kita langsung memulai dari yang terakhir. Berdoa. Setelah dari majelis ini, Anda dimanapun Anda berada, Anda harus berani kalau ingin menjadi kekasih Allah, kalau ingin mulia, ingin diseru oleh Allah nanti di padang mahsyar. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, tiba-tiba Allah memanggil, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, enggak ada dengki, dendam serta kebencian dengan sesama, mana dan mana mereka. Seruan itu akan didengar, seruan dari Allah ini akan didengar oleh hati-hati yang hidupnya di dunia dengan cinta. Kalau gambarannya sekarang seperti punya alat. Sekarang Anda kalau lagi umrah itu ada alat, semuanya dipasang di telinganya. Jadi nanti mutawifnya, pembimbingnya ngomong begini, kedengaran semuanya, arahnya jelas, arah ke sana. Dan begitulah, di saat Allah menyeru, yang bisa mendengar hanya yang memang hidupnya di dunia dalam cinta karena Allah. Kemudian mereka berkumpul, ainal mutahabbuna bi jalali,
Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Lama la dhilla illa dhilli. Enggak ada lagi perlindungan kecuali aku berkumpul. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar di bawah bendera Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nah, kita pulang ke rumah masing-masing, ke kamar masing-masing, doakan orang yang menyakiti kita, zalim, aniaya kepada kita. Jangan biasa mencaci dan mengutuk. Kita rubah dengan kalimat baik. Dia memang bikin kesel, dia kurang ajar, dia jahat, dia. Tidak. Aku tidak boleh menuruti syaitan lalu mengutuk dia, mencaci dia. Tidak. Aku akan doakan dia dengan doa kebaik. Ya Allah, jagalah keluarganya, jagalah anaknya, lapangkan rizkinya, berikan hidayah, muliakan dunia akhirat. Ya Allah. Ini harus kita latih. Sebagian mujahadahnya sampai 20 tahun baru bisa. Ada yang 10 tahun. Ada yang karena dimudahkan Allah langsung mendengar bisa berubah. Maka kita harus sungguh-sungguh membersihkan hati. Jangan punya dengki. Kalau dengki kita tumbuh suburkan, maka yang didengki pun bukan orang lain. Kadang kakak adik saling dengki. Buah kedengkian apa? Rebut waris. Oh, neraka jahanam. Ini keluarga. Ustadz dengan ustadz saling dengki, maka akhirnya apa? Yang dirusak adalah anaknya untuk membenci ustadz tersebut. Na'udzubillah. Gara-gara ustadz yang baru itu pondoknya lebih ramai, lebih gede, maka ustadz lamanya marah-marah. Wah, ini kacau. Atau sebaliknya, pokoknya ini adalah bisikan syaitan, jangan didengar. Benci dan dengki yang dijatuhkan, yuki bainakumul adawah ini wal baghdha, yang Allah, yang oleh setan ditiupkan di hati kita sehingga kita saling benci. Naudzubillah. Kalau saling benci ini adalah godaan daripada syaitan. Jangan dilawan dengan mendoakan dengan doa kebaikan. Lakukan. Setelah kita mendoakan dengan doa kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, faedah. Di samping kita akan mendapatkan pahala dari Allah, maka faedahnya adalah akan bersih hati kita. Faedah yang lain lagi apa? Di saat kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka malaikat menjawab, walaka bimithli, engkau mendapatkan yang serupa. Maka ketahuilah bahwasanya kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita, maka akan dibantu dengan doa malaikat bahwasanya kita mendapatkan doa seperti yang kita panjatkan. Maka dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah diterima oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh Allah, yaitu doa dengan cara di saat orang tidak ada di hadapan kita atau orang bermasalah, maka carilah orang bermasalah dengan Anda. Cari dia. Siapa yang pinjam uang nggak kembali-kembali, siapa yang nyelekit, siapa yang memfitnah, siapa sebut namanya di hadapan Allah. Ya Allah, fulanah telah memfitnahku, fulan telah mengambil hartaku, fulan, ya Allah adikku jahat mengambil warisan fulan, ya Allah ampuni mereka, ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan itu, hentikan ya Allah dengan kasih sayang. Terus doakan dengan panjatan doa yang istimewa. Allah memandang Anda. Dan itulah yang akan Allah mandang Anda dengan rahmatnya dan kasih sayang. Itulah kelak yang bakal mendapatkan seruan dari Allah. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Kita perangi kalau masalah kita punya dengki, punya benci, punya dendam. Itu manusia, memang kita punya hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu nggak bisa melambung pangkat tingkat nanti. Dengan hawa nafsu yang Allah tarkib, Allah susun, Allah adakan di dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Kenapa? Itu adalah tangga untuk melambung dalam kemuliaan. Jadi hawa nafsu ada akal. Kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, maka kita bisa melambung melahkan malaikat. Tapi di saat kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengawal hawa nafsu kita, maka akan rendah lebih daripada binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Maka hawa nafsu ini ada semuanya. Ada benci, bibit benci, ada bibit. Jangan sampai ngomong, wah alhamdulillah saya nggak ada dengki dan benci serta dendam. Tidak usah ngomong begitu, wong kita memang asalnya ada hawa nafsu yang dikatakan amarah bisu. Cuman kemenangan kita adalah mujahadah, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu tersebut, memerangi kebencian, memerangi kedengkian dengan tadi banyak memanjatkan doa. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari benci dan dengki di antara kita. Dan semoga siapapun yang mendengki kita, Allah beri seperti yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mendengki kepada seseorang, semoga Allah tambahkan kebaikannya. Dan semoga Allah menjaga orang tua kita, mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, mengangkat derajat mereka dan derajat kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun mereka berada, berikan, ya Allah kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Jika ada dengki, Allah menghapus dengki. Ya Allah, kami tidak ingin punya dengki di hati kami. Ya Allah, kami tidak ingin punya dendam. Ya Allah,
Semoga Allah menghilangkan dendam dan dengki di hati kita, diganti dengan cinta indah karena Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.